Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hardiansyah dengan NIM 2024-133. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah manajemen operasional. Baik, untuk jurnal yang direview itu harus terindeks Sinta 2 dan saya memilih jurnal dari Jurnal Manajemen Bisnis dengan judul Transformational Leadership, Digital Competence, dan Employee Performance, examining the mediating role of self-efficacy and the moderating influence of perceived organizational support in Rio Island Province. Volume 16 nomor 1 tahun 2025. Jurnal ini dibuat oleh Nola Puspita Dewi, Nur Hatisya, Naseha El Karisma, dan Avinas Pawar. Jurnal ini juga dipublikasi pada tanggal 3 Maret 2025. Kita mulai dari abstrak. Untuk tujuan penelitiannya itu untuk menguji pengaruh kepemimpinan transformasional dan kompetensi digital terhadap kinerja pegawai pada organisasi perangkat daerah atau OPD di Provinsi Kepulauan Riau dengan efikasi dari sebagai faktor mediasi dan dukungan organisasi sebagai faktor moderasi. Untuk desain metodologi atau pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode survei. Data dikumpulkan dari 185 pegawai di OPD dengan menggunakan kuesioner terstruktur. Analisis dilakukan dengan menggunakan partial less square structural equation modeling atau PLSM dengan perangkat lunaknya yaitu Smart PLS yang menggunakan untuk mengevaluasi pengaruh langsung dan tidak langsung. Lalu untuk temuan penelitiannya, kepemimpinan transformasional dan kompetensi digital itu ditemukan secara signifikan meningkatkan kinerja karyawan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan efikasi diri yang memediasi efek positifnya. Dukungan organisasi semakin memperkuat hubungan ini sebagai faktor moderasi. Bersama-sama, variabel-variabel ini menyumbang hingga 90,3% dari varians dalam kinerja, menekankan perlunya kepemimpinan yang menginspirasi dan membekali karyawan dengan keterampilan digital agar dapat berkembang di tempat kerja yang digerakkan oleh teknologi. Kontribusi teoris atau originalitasnya yaitu penemuan ini mengintegrasikan kepemimpinan, kompetensi digital dan konstruksi psikologis, efikasi diri dan dukungan organisasi. Dalam konteks organisasi sektor publik, penelitian ini menyoroti interaksi antar variabel-variabel tersebut, menawarkan kerangka kerja yang komprehensif untuk meningkatkan kinerja karyawan di era digital. Lalu untuk implikasi praktis atau kebijakannya, yaitu studi ini menekankan pentingnya mengembangkan kepemimpinan transformasional melalui pelatihan yang ditargetkan dan memprioritaskan kompetensi digital untuk mengatasi tantangan era digital. Organisasi harus memperkuat sistem pendukung seperti pelatihan berkelanjutan dan program pengakuan untuk meningkatkan kepercayaan diri dan keterlibatan karyawan, mendorong kinerja, inovasi, dan ketahanan yang berkelanjutan. Lalu berikutnya keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu penelitian ini berfokus pada organisasi perangkat daerah
di Provinsi Kepulauan Riau, sehingga membatasi generalisasi. Desain cross-seksional membatasi kesimpulan kausalitas. Oleh karena itu, penelitian di masa depan harus mempertimbangkan pendekatan longitudinal dan kualitatif untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang hubungan ini. Keywordnya yaitu transformational leadership, digital competence, employee performance, self-efficacy, organizational support, regional aperture organization atau OPD. Lalu di slide berikutnya ada gambar. Di sini pertama yaitu convergent validity atau validitas konvergen. Validitas konvergen dalam model pengukuran yang menggunakan teknik indikator refleks dinilai dengan memeriksa korelasi antara skor item atau komponen dengan skor skor konstruk sebagaimana ditentukan oleh PLS pada gambar 1, mengilustrasikan bahwa semua nilai loading factor melampaui ambang batas 0,7. Di sini nilainya lebih daripada 0,7 semuanya. Yang menandakan validitas setiap indikator dalam penelitian ini. Oleh karena itu, indikator-indikator ini cocok untuk menilai variabel penelitian. Selanjutnya ada discriminant validity atau validitas diskriminan. Validitas diskriminan ini dievaluasi dengan membandingkan nilai average variance extracted atau AVE dari setiap konstruk dengan korelasi di antara konstruk-konstruk lain. Pada gambar 1 mengilustrasikan bahwa nilai muatan silang dari setiap indikator yang ditargetkan menunjukkan hubungan yang lebih kuat dengan variabel yang sesuai dibandingkan dengan variabel lainnya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa indikator-indikator ini secara umum valid. Lalu di slide berikutnya yaitu uji reliabilitas. Sebuah instrumen dianggap reliable jika memenuhi kriteria berikut. Nilai average variance extracted-nya yaitu lebih dari 0,5, crown bench alfanya lebih dari 0,6 dan nilai composite reliability-nya lebih dari 0,7. Nah, berdasarkan dari tabel 1, nilai crown bench alfanya itu masing-masing variabel. Yang pertama yaitu kinerja karyawan sebagai Y memiliki nilai 0,937, efikasi diri Z1 sebesar 0,926, lalu dukungan organisasi yang didiversifikasi Z2 sebesar 0,95, lalu kepemimpinan transformasional yaitu sebesar 0,916 dan kompetensi digital X2 sebesar 0,913. Hasil ini menyiratkan bahwa semua indikator menunjukkan ketergantungan ketika menilai variabel laten yang sesuai. Lalu di slide berikutnya ada correlation value atau R2. Berdasarkan hasil bootstrap yang ditunjukkan pada tabel 2, nilai R2 untuk variabel self-efficacy Z1 ini adalah sebesar 0,914. Hal ini menunjukkan bahwa variabel self-efficacy dipengaruhi oleh variabel kepemimpinan transformasional dan kompetensi digital sebesar 91,4%. Dengan kata lain, faktor-faktor tersebut memberikan kontribusi sebanyak 91,4%. Terdapat variasi self-efficacy di Z1. Nilai R2 untuk variabel
Perceived Organization Support Z2 sebesar 0,893, menunjukkan bahwa variabel tersebut dipengaruhi oleh variabel Transformational Leadership dan Digital Competence sebesar 89,3%. Dengan kata lain, faktor-faktor tersebut memberikan kontribusi sebesar 89,3% terhadap varians perceived organizational support Z2. Nilai R2 untuk variabel employee performance sebesar 0,903 menunjukkan bahwa dipengaruhi oleh variabel transformational leadership dan digital competence sebesar 90,3%. Dengan kata lain, faktor-faktor tersebut memberikan kontribusi sebanyak 90,3% terhadap varians kinerja karyawan. Oke, di slide berikutnya yaitu uji pengaruh tidak langsung atau indirect effect. Uji pengaruh tidak langsung tidak dilakukan untuk menilai kekuatan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen melalui variabel intervening. Hal ini ditentukan berdasarkan syarat bahwa nilai T statistik harus lebih besar dari 2,048. Suatu pengaruh tidak langsung dianggap signifikan apabila kedua pengaruh langsung yang menyusun juga signifikan. Hasil dari penguji ini disajikan dalam tabel berikut. Nah, di tabel 4 ini ada tabel indirect effect dari masing-masing variabel. Yang pertama yaitu X1, kepemimpinan transformasional atau transformational leadership berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan melalui efikasi diri. Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4, hubungan antara variabel kepemimpinan transformasional dengan variabel kinerja karyawan melalui variabel efikasi diri memiliki nilai T hitung sebesar 8,891 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,08. Karena nilai T statistik melebihi 1,96 dan nilai signifikan berada di bawah ambang batas alfa 5% yang dapat diterima, maka hipotesis keseimbangan terbukti kebenarannya. Temuan ini menunjukkan bahwa efikasi diri berfungsi sebagai faktor mediasi yang meningkatkan dampak kepemimpinan transformasional terhadap kinerja karyawan. Pemimpin yang menginspirasi dan mendukung bawahannya dapat meningkatkan kepercayaan diri karyawan, yang pada gilirannya secara positif mempengaruhi kinerja mereka. Hasil ini menyoroti peran penting efikasi diri dalam memperkuat hubungan antara kepemimpinan transformasional dan kinerja karyawan. Lalu di slide berikutnya yaitu digital competence atau kompetensi digital berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan melalui efikasi diri. Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4, berhubungan antara variabel kompetensi digital X2 dengan variabel karyawan. Nah, memiliki nilai T hitung sebesar 6,815 dengan tingkat signifikansi 0,023 karena T statistik melebihi 1,96 dan nilai signifikansi berada di bawah ambang batas alfa 5% yang dapat diterima, maka hipotesis ke-10 terbukti kebenarannya. Temuan ini menunjukkan bahwa efikasi diri berfungsi sebagai faktor mediasi yang memperkuat dampak kompetens digital terhadap kinerja karyawan. Karyawan dengan keterampilan digital yang kuat cenderung memiliki kepercayaan diri yang lebih luas dalam menangani tugas-tugas yang berhubungan dengan teknologi, yang pada giliran meningkatkan kinerja mereka secara keseluruhan.
Lalu di slide berikutnya yaitu kepemimpinan transformasional atau transformational leadership berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan melalui perceived organization support. Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4, hubungan antara variabel kepemimpinan transformasional dengan variabel kinerja karyawan melalui variabel perceived organizational support memiliki nilai T hitung sebesar 8,268 dengan tingkat signifikansi yaitu sebesar 0,011. Karena nilai T statistik melebihi 1,96 dan nilai signifikan berada di bawah ambang batas alfa 5% yang dapat diterima, maka hipotesis hipotesis ini dikonfirmasi. Temuan ini menunjukkan bahwa dukungan organisasi yang dirasakan bertindak sebagai mediator meningkatkan pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kinerja karyawan. Kepemimpinan yang memberikan dorongan dan inspirasi dapat memperkuat. Lalu di slide berikutnya ada digital competence atau kompetensi digital berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan melalui perceived organizational support. Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4 bahwa nilai T hitung di 7,654 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,17. Karena nilai T statistik melebihi 1,96 dan nilai signifikansi berada di bawah ambang batas alfa 5% yang dapat diterima, maka hipotesis tersebut terbukti kebenarannya. Temuan ini menunjukkan bahwa dukungan organisasi yang dirasakan berfungsi sebagai mediator yang meningkat dampak kompetensi digital terhadap kinerja karyawan. Karyawan dengan keterampilan digital yang kuat yang juga merasa didukung oleh organisasi mereka cenderung kinerjanya lebih baik. Hal ini menyoroti sinergi yang penting antara kompetensi digital dan dukungan organisasi dalam mendorong peningkatan kinerja karyawan. Lalu untuk kesimpulannya, studi ini menyoroti peran yang saling berhubungan antara kepemimpinan transformasional, kompetensi digital, efikasi diri, dan dukungan organisasi yang dirasakan dalam meningkatkan kinerja karyawan. Kepemimpinan transformasional muncul sebagai pendorong penting di mana para pemimpin yang menginspirasi, memotivasi, dan memberikan perhatian individu secara signifikan meningkatkan kepercayaan diri dan memproduktivitas karyawan. Selain itu, kompetensi digital sangat penting di tempat kerja yang digerakkan oleh teknologi saat ini karena memungkinkan karyawan untuk beradaptasi secara efektif, meningkatkan efisiensi, dan memenuhi tujuan organisasi. Peran efikasi diri juga tidak kalah penting karena karyawan dengan tingkat percaya diri yang tinggi menunjukkan ketahanan, kemampuan beradaptasi, dan inisiatif yang lebih besar, sehingga meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Selain itu, dukungan organisasi yang dirasakan berfungsi sebagai faktor moderasi, memperkuat hubungan antara kompetensi dan kinerja karyawan dengan menumbuhkan lingkungan kerja yang positif, penuh sumber daya, dan inklusif. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.